Ya, untuk membahas dugaan korupsi bansos beras sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Tama Satria Langkun, penggiat anti korupsi. Selamat siang, Mas Tama. Selamat siang, Sam. Mas Tama, ini kemarin KPK menggeledah kantor Kemensos terkait dugaan korupsi bansos beras. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini saya rasa juga bagian dari upaya bersih-bersih KPK, sama seperti yang Kejaksaan lakukan, bersih-bersih di tubuh pemerintahan terkait dengan indikasi korupsi dalam perkara-perkara tertentu. Jadi, saya menilai ini suatu kerja-kerja yang memang dilakukan oleh KPK dalam ranah memberantas korupsi. Nah, terkait dengan kasusnya sendiri, tentu saja kita menyayangkan ketika lagi-lagi ditemukan ada anggaran negara melalui bansos beras yang harusnya dikirimkan ke keluarga PKH atau program Keluarga Harapan. Ini kemudian ada yang dikasih korupsi di sana. Itu artinya niat negara, tujuan COVID pada waktu itu atau untuk mengatasi COVID pada waktu itu nggak terselenggara, nggak terlaksana karena adanya dugaan korupsi. Ini yang kemudian memang Mhm. kita sayangkan, lagi kita sayangkan. Oke, nah ini kan sebenarnya sudah ada 6 orang tersangka dan ini sudah kasus lama ya. Ini salah satu TSK-nya Kunchoro Wibowo yaitu mantan Dirut Transjakarta. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebetulnya kalau kita lihat dari perkaranya ini kan memang juga boleh dibilang pengembangan ya, karena eh, ada menteri juga yang memang pada waktu itu juga diduga terjerat dalam perkara tindak pidana korupsi ya Ya. di Kementerian Sosial. Nah, ini kemudian menjadi babak baru, jadi kelanjutan kira-kira begitu. Ada informasi lain, ada temuan lain yang tentu saja kalau kemudian KPK punya informasi, dia tidak boleh diam saja dan dia harus juga melanjutkan informasi-informasi yang dia miliki. Nah, dari informasi-informasi yang kita lihat kan sebetulnya juga KPK sudah melakukan penggeledahan ya di Kementerian Sosial dan kemudian juga sudah melakukan verifikasi terhadap data-data atau informasi-informasi penyaluran bansos. Kalau kemudian kita dengar atau kita baca dari pemberitaan, itu kan kemudian ada indikasi bahwa beras yang harusnya didistribusikan itu nggak dikirimkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada upaya dari penyelenggara atau yang punya tugas untuk mendistribusikan itu membuat seolah-olah ini menjadi 100% semua sudah dikirimkan gitu, padahal informasi yang dimiliki KPK itu belum semuanya terdistribusi. Nah, Hmm. atas peristiwa ini kan kemudian juga ada indikasi perbuatan melawan hukum yang kemudian KPK sendiri mengatakan ada potensi kerugian sampai dengan ratusan miliar. Mhm. Tapi memang angka presisinya kita belum tahu, karena saya juga percaya KPK pasti akan menunggu hasil audit ya, lembaga-lembaga yang memang punya otoritas untuk menghitung kerugian negara, di antaranya BPKP atau BPK. Demikian, Sam. Oh, itu tadi modusnya ya. Berarti ini kalau dengan terkait dengan tersangka barunya ini Pak Kunchoro ini yang notabene adalah petinggi BUMN ya. Ini menjadi tambahan terkait dengan catatan hitam di pejabat-pejabat BUMN seperti itu, Mas Tama. Ya, ya memang kita juga harus lihat lagi karena informasi yang disampaikan juga belum banyak dan belum detail. Tentu saja kita nggak bisa menduga-duga, Ya. tapi yang pasti KPK dia sudah berangkat dari apa namanya pemeriksaan pengadaan berasnya itu sendiri, kemudian bagaimana barang itu didistribusikan. Nah, dari perkara itu, dari pemeriksaan itu, tentu saja KPK akan menelusuri kira-kira siapa sih yang punya tanggung jawab dalam konteks pengadaannya, siapa, dalam konteks pendistribusiannya siapa. Mhm, mhm. Terus kemudian ada yang membuat seolah-olah laporannya sudah 100% itu terdistribusi, itu siapa. Ya. Nah, penerima manfaatnya siapa. Ini kan tentu saja menjadi puzzle-puzzle yang menurut saya harus KPK lengkapi guna untuk melakukan penegakan hukum kalau memang KPK sudah yakin betul bahwa ada korupsi di sini. Nah, Mhm. ini yang kemudian memang kita harus tunggu informasinya dan bagaimana perkembangannya, karena seingat saya hasil penggeledahan pun juga belum dijelaskan secara terperinci oleh pihak KPK. Betul ya. Ini kan sebelumnya Mensos sebelumnya itu Juliari Batubara juga ditahan. Sebenarnya seberapa basah sih Kementerian Sosial sendiri menurut Mas Tama? Nah, tentu saya tidak bisa menilai soal kementeriannya, tapi kalau kemudian soal bansosnya, ini yang memang dari dulu menjadi salah satu pola korupsi yang terjadi di pemerintahan.
Mhm. Jadi kalau kita lihat beberapa titik rawan selain pengadaan barang dan jasa, selain soal perizinan, baik itu misalnya mengelola sumber daya alam, atau misalnya soal apa namanya bisnis perkebunan dan lain-lain, yang lainnya itu adalah terkait dengan bantuan sosial atau hibah juga Iya, termasuk. Jadi yang lain-lain misalnya seperti ada suap suap apa namanya jual beli jabatan. Nah, jadi dari rumpun-rumpun itu yang sering terjadi adalah soal bantuan sosial. Kenapa sering terjadi? Ya tentu pertama dari segi aturan atau regulasinya memang bansos ini agak loose atau agak agak ringan gitu ya, tidak seketat seperti pengadaan barang dan jasa yang memang dia ditenderkan, kemudian dia oke, mekanismenya online, iya, ada e-katalog dan lain-lain. Ini dia lebih loose mekanismenya. Nah, kemudian terkait dengan bansos juga kita harus lihat kondisi pada waktu itu dalam kondisi COVID yang tentu saja ada banyak kebijakan-kebijakan yang urgent harus diambil dengan dasar pertimbangan COVID. Tapi nggak boleh juga oh, kemudian gara-gara COVID kemudian semua menjadi hal buat diambil, kira-kira iya iya begitu. iya Malah iya, justru ketika korupsi dilakukan dalam kondisi COVID, itu sanksinya boleh jadi bisa lebih berat karena situasi sedang pandemi, betul, bisa juga diasosiasikan dalam kondisi bencana. Dan bahkan misalnya kalau kita baca regulasi ya, salah satu hukuman mati dalam perkara korupsi itu kalau korupsi dilakukan dalam kondisi bencana iya atau betul, perekonomian negara terganggu. Nah, kira-kira begitu, Sen. iya. Oke, nah ini terkait dengan Bu Risma mengatakan ini bukan dari era kepemimpinannya. Lalu dia sempat diinstruksikan untuk kembali menyalurkan bansos dalam bentuk beras meskipun memang dia sudah mendapat perintah untuk tidak menyalurkan dalam bentuk beras. Kira-kira Mas Tama siapa yang ngasih Ya, pesan ke Bu Risma? ya tentu saja lagi-lagi kita masih belum tahu ya siapa orangnya. Cuma tentu saja kita juga harus kasih masukan buat kementerian. Karena kasus korupsinya sedang berjalan, tentu upaya-upaya pencegahan harus dilakukan, upaya kehati-hatian pun juga harus dilakukan. Hmm, Kalau kemarin pengecekannya cuma satu kali, boleh jadi di perkara ini atau hal-hal yang berhubungan dengan distribusi beras, itu disuspend dulu, evaluasi dulu. Jadi sebelum ada keputusan, tentu harus hati-hati. Jadi jangan sampai kemudian apa yang sekarang dilakukan, upaya mencegah korupsi, menyelamatkan uang-uang negara dari tindak pidana korupsi, justru harus terjadi lagi karena kemudian ketidakhati-hatian dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi baik. memang saran kami juga kepada pihak kementerian untuk evaluasi dulu programnya, evaluasi lagi hal-hal lain yang berhubungan dengan pendistribusian, termasuk pengadaan beras itu sendiri. Jadi sebelum ada keputusan harus betul-betul matang begitu ya. Jadi jangan Mhm. sampai karena ada perintah tergesa-gesa dan saya rasa juga belum ada hal-hal yang sifatnya urgent dengan kondisi COVID pada waktu itu ya. Karena kan kalau COVID memang kondisinya urgent, kebutuhannya juga sangat tinggi, situasi sangat darurat. Kalau Betul. sekarang kan kita sudah tidak dalam masa COVID, sudah dalam masa kebiasaan baru. Jadi kita harapkan juga Ibu Risma tetap hati-hati. Baik, terima kasih Mas Tama Langkun pegiat anti korupsi Oke, telah bergabung bersama kami sama-sama. siang hari ini. Salam sehat Mas Tama.